rahimakumullah. Juga setelah bulan Syawal pun Rasulullah masih memberikan kepada kita ajaran-ajaran puasa-puasa atau saum-saum sunnah. Mungkin saum Daud, mungkin saum Yaumul Bid, yaitu 3 hari pada setiap bulannya, bulan Qamariyah, tanggal 13, 14, 15, atau puasa hari Isnin dan Kamis, atau puasa terus-menerus. Ya, kecuali pada hari-hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk menjaga suasana di diri kita masing-masing itu masih suasana seperti pada bulan Ramadan. Ya, kita bisa mempertahankan kondisi-kondisi ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ayyuhal mustami'un al-kiram. Ya. Selanjutnya sedikit akan kami singgung hal-hal apa yang mesti kita perhatikan di hari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Di antara amalan ibadah yang dilaksanakan Rasulullah di akhir-akhir bulan Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, adalah beliau melaksanakan iktikaf. Ya. Setelah waktu sholat subuh, waktu duha, beliau masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan iktikaf, guna lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sisi lain, ikhwani fiddin rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala itu amat sayang kepada umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga banyak ibadah-ibadah, banyak amalan-amal kebaikan yang pada masa umat Muhammad, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya dilipat gandakan dibanding dengan umat-umat sebelum umat Rasulullah. Ya. Bahkan Allah mengatakan man jaa bil hasanati falau bi asri amsalihha. Barang siapa yang berbuat kebaikan, ya, maka orang itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Ya, 10 kali lipat. Ya. Kenapa demikian? Di antara alasan, ya, di antara alasannya adalah kalau kita bandingkan dengan umat-umat sebelum Rasulullah, contohlah bandingkan dengan umatnya Nabi Nuh. Ya. Berapa lama Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada umatnya? 950 tahun. Ya. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sungguh kami Allah telah mengutus Nuh kepada kaumnya, dan Nuh itu hidup bersama kaumnya, di tengah kaumnya untuk berdakwah, mendakwahkan tauhid, alfan ila khamsina ama, 950 tahun. Artinya dapat kita tarik suatu pemahaman secara umum, ya, bahwa umat Nabi Nuh itu rata-rata usianya sekian itu. Ya, sekian itu. 950 tahun, 1000 tahun dan sebagainya, ya. Sementara umat Muhammad, umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini rata-rata sekitar 60 atau 70 tahun. Ya. Dengan kata lain, kalau berlomba dalam banyaknya ibadah, tentu umat ini kalah. Karena umat ini masa hidupnya hanya sekitar 1/10 dari umatnya Nabi Nuh. Ya. Katakanlah sama-sama lahir cengar ngibadah. Ya. Kita paling pol ngibadah 70 tahun, meninggal dunia. Umatnya Nabi Nuh 1000 tahun. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat secara kuantitas, secara jumlah banyaknya ibadah, tentu masih banyak jumlahnya ibadah umat-umat terdahulu, khususnya umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Nah, namun Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabi dan Rasul yang paling disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan umatnya pun juga umat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala mengikuti risalah nabinya. Maka tidak aneh
banyak sekali amalan-amalan umat ini yang oleh Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan pahalanya. Di antaranya Allah alam dalam rangka menuju mengejar pahala orang-orang yang terdahulu, ya. Tadi saya sampaikan satu kebaikan minimal dilipat gandakan oleh Allah 10 kali. Bahkan sedekah itu, ya, sedekah, ya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah itu seperti satu biji padi, ya, di mana satu biji padi itu nanti akan menumbuhkan 7 helai tangkai padi, di mana tiap-tiap tangkai padi itu ada 100 biji padi. Dengan kata lain, bahwa sedekah itu oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala minimal 700 kali. 700 kali. Ya. Maka betapa sayangnya umat Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Belum amalan-amalan yang lain. Ya, termasuk di dalamnya adalah bahwa Allah itu sangat sayang kepada umat Rasulullah. Di antaranya Allah tidak pada umat ini menurunkan pada bulan Ramadan satu malam yang lebih baik daripada 1000 malam, yaitu yang terkenal dengan nama malam Lailatul Qadar. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar." Yang kita insya Allah sudah hafal semuanya, ya. Dimana kebaikan umat ini tatkala melaksanakan satu kebaikan pada malam itu nilainya akan dilipat gandakan oleh Allah sekian kali, ya, sekian kali. Di dalam sini kalau kita menghitung adalah 83 tahun, sama saja, sama dengan 83 tahun. Ya. Bukan berarti nanti setelah itu kita tidak beribadah, tidak. Ini sebagai bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Ya. Maka sungguh rugilah orang-orang yang menyia-nyiakan di akhir-akhir bulan Ramadan. Mari, mungkin selama ini yang kita telah berumur sekian tahun, tetapi ternyata Ramadan masih berjalan seperti biasa saja. Mari kita gunakan Ramadan ini seakan-akan atau bahkan memang Ramadan yang terakhir bagi kita. Kita tengok tetangga kita tengok teman kita. Berapa banyak di antara tetangga kita, berapa banyak di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pada bulan Ramadan tahun lalu masih bersama kita, tapi ternyata bulan ini sudah tidak bersama kita karena setelah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ikhwani fi din rahimakumullah, mumpung Ramadan tahun ini belum usai, mumpung kita masih ada waktu, saya mengajak pada diri ini khususnya dan antum semuanya, mari kita lebih mengikatkan sarung kita, mari kita lebih menggugah keluarga kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada akhir-akhir bulan Ramadan. Sehubungan dengan malam bulan Ramadan, ya, ada beberapa pendapat dari para ulama dalam menentukan malam ini. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ia adalah malam ke-21. Berarti nanti malam. Ya, nanti malam ke-21 ya. Malam 21. Ada pula yang mengatakan malam ke-23. Ada yang berpendapat malam ke-25. Dan ada yang malam ke-29, serta ada yang mengatakan bahwa ia berpindah-pindah pada malam-malam ganjil dari 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan. Ya. Tetapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa jatuhnya ialah pada malam ke-27 pada bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Ahmad dengan isnad yang sah
dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana mutaharriyaha falyataharraha lailatas sabi' wal 20." Barang siapa yang mencarinya, mencari malam Lailatul Qadar itu, hendaklah ia dicarinya pada malam ke-27. Dan diriwayatkan pula dari Ubay bin Ka'ab oleh Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dan juga oleh Tirmidzi, yang menyatakan sahnya, di mana ia mengatakan, "Wallahilladzi la ilaha illahu innaha lafi ramadhana yakhlifu ma yastasni wallahi inni la'alamu ayya lailatin hiya lailatul lati amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha ya lailatul sab'in wa ishrina wa amaratuha an tatla asy-syamsu fi sabihati yaumiha baydha'a la syu'a'a laha." Yang artinya, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ia adalah ada di bulan Ramadan. Ia bersumpah dan menentukan kepastian tanpa mengucapkan insya Allah. Dan demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui malam apa terjadinya. Tiada lain dari malam di mana kita dititahkan Nabi berjaga-jaga buat beribadah, yakni malam ke-27. Dan sebagai tandanya ialah pada pagi harinya matahari terbit dengan cahaya putih tidak bersinar-sinar. Itulah diantara ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya. Maka yang menjadi pertanyaan ikhwani fillah rahimakumullah, ketika kita pada malam hari terakhir bulan Ramadan dan kita tahu bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang kita perbuat? Maka diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar dengan landasan iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa yang telah lewat. Ya. Juga diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan juga oleh Tirmidzi yang menyatakan sahnya. Katanya, "Qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayu lailatin lailatul qadar ma aqulu fiha?" Qala, "Quli Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Yang artinya, saya bertanya, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat Paduka seandainya saya tahu malam jatuhnya Lailatul Qadar itu, apakah yang harus saya ucapkan waktu itu ya Rasulullah?" Maka beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menjawab, "Quli," kata Allah, wahai Aisyah, "Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka ampunilah aku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin ayyuhal mustami'un al-kiram rahimakumullah. Jadi sekali lagi kami berwasiat pada diri ini khususnya dan antum semua ayyuhal mustami'un, para pemirsa, marilah pada hari-hari terakhir bulan Ramadan ini kita lebih sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan pada bulan Ramadan ini pada diri kita semuanya. Dan lebih dari itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua pasca bulan Ramadan. Karena sesungguhnya istiqomah itu sebenarnya adalah karomah yang paling besar. Ya. Karomah yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, tiada lain dan tiada bukan adalah diberi keistiqomahan di dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut, ya. Demikian pada kesempatan sore hari ini apa yang dapat kita kaji secara bersama-sama.
Sebelum kami tutup, mungkin ada beberapa pertanyaan. Monggo kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Ini ada satu pertanyaan dari Sofiana Umiyaya. Bagaimana cara menyikapi bagi wanita yang haid untuk meraih Lailatul Qadar? Monggo, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Jadi untuk wanita-wanita yang sedang haid, ya, tentu ada beberapa ibadah yang memang tidak bisa dilaksanakan, ya. Sholat, ya, puasa itu sendiri, kemudian membaca Al-Quran, sebagian mengatakan tidak boleh, sebagian mengatakan selama tidak megang mushaf boleh, tapi bukan ranahnya di sini itu, ya. Maka dia bisa beribadah yang lain, ya. Mungkin dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau ibadah lain yang secara syar'i itu tidak dilarang di dalam syarak. Dia bisa seperti itu, ya. Baik terutama pada waktu malamnya. Mungkin dia malam terbangun, kemudian dia zikir pada Allah Subhanahu wa taala, atau dia murojaah hafalannya, ya. Itu semua bisa dilakukan. Dan semoga itu pun juga mendapatkan kebaikan pada malam Lailatul Qadar. Allahu a'lam. Ya, yang lanjut. Apakah sampai saat ini sudah ada orang mukmin yang mendapat Lailatul Qadar? Ya, jazakallahu khairan kasiran. Apakah sampai saat ini ada orang-orang mukmin mendapatkan Lailatul Qadar? Yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu ada pada setiap bulan Ramadan. Fa'inau fi Ramadan, kata Rasulullah tadi di dalam hadisnya. Ia ada di dalam bulan Ramadan. Ya. Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan pada malam 21, 23, 25, 27, 29, atau mengatakan berpindah-pindah dari malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Meskipun mayoritas mengatakan pada malam 27. Ya. Yang jelas bahwa apakah ciri-ciri seorang itu mendapat Lailatul Qadar? Ya, tentu ciri-cirinya adalah dia akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia akan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Rasulullah tidak menjelaskan bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Tetapi Rasulullah menjelaskan ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Ya. Di mana pagi harinya matahari itu bersinar, tetapi tidak menyilaukan. Jadi sinarnya tidak sinar yang menyengat, ya. Tetapi Rasulullah sepemahaman saya sampai saat ini belum pernah menjelaskan ini loh ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, seperti itu. Tapi karena Lailatul Qadar suatu malam kebaikan penuh berkah, maka mereka-mereka yang mendapatkan Lailatul Qadar secara umum kami memahami bahwa dia akan semakin lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala pasca bulan Ramadan. Kalau pasca bulan Ramadan ternyata kondisinya sama dengan pada waktu bulan Ramadan, atau bahkan lebih buruk lagi sebelum bulan Ramadan, Allahu a'lam apakah itu dapat Lailatul Qadar atau tidak. Demikian ikhwani fillah rahimakumullah ya mustami'un, dua pertanyaan. Masih ada? Satu lagi, tafadhal. Bagaimana i'tikaf dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini? Bolehkah i'tikaf di dalam rumah? Ya. Secara syariat yang namanya i'tikaf itu adalah di dalam masjid. Ya. Jadi meskipun hanya berapa menit, meskipun hanya berapa durasi waktu tertentu, tapi dia berdiam diri di dalam masjid dalam rangka zikir pada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sudah disebut dengan i'tikaf. Ya, sudah disebut dengan i'tikaf, ya. Maka seyogyanya kita ya ikhwah rahimakumullah, ya, mungkin meskipun di masa pandemi seperti ini, kita mencari masjid-masjid yang memang tidak terlalu banyak kerumunan di sana, ya, saya yakin ada, ya, kita bisa berdiam diri di situ, barang mungkin setengah jam, 1 jam, atau bahkan mungkin masjidnya sepi bisa sehari semalam. Artinya 24 jam sampai akhir bulan Ramadan kita bisa aktif di situ. Artinya apa? Artinya pada musim pandemi seperti ini, supaya
transmisi atau penularan COVID-19 ini justru tidak terjadi di antara para muktakifin, orang-orang yang iktikaf, tetap bisa melakukan iktikaf dengan menjaga jarak yang ada. Jarak yang ada tetap, mungkin qiraatul Quran di situ sama, tapi tetap menjaga jarak dan sebagainya. Dan saya menasihati pada diri ini dan antum semuanya, bagi yang memang merasa tidak sehat, ya, mungkin ada tanda-tanda COVID-19, alangkah sebaiknya dia tidak iktikaf. Kenapa demikian? Karena suatu kaidah usul fikih, la dororo wala diroro, tidak membahayakan dan tidak dibahayakan. Karena kalau dia ikut iktikaf bersama teman-teman yang lain, sementara dia mempunyai penyakit COVID, maka dia mempunyai potensi untuk menularkan yang lain. Ya, jadi yang betul-betul sehat, baik secara penyakit-penyakit menular, dia tetap sehat, monggo tafadhol untuk melaksanakan iktikaf, tetapi tetap menjaga jarak-jarak aman dari penularan COVID-19 khususnya, ataupun penyakit-penyakit yang lain. Ya. Demikian apa yang dapat kita kaji pada kesempatan sore hari ini, semoga bermanfaat dan perlu kami sampaikan. Saya selaku Ketua Yayasan Islam Al-Awsat Blora, kajian online sore hari kita cukupkan sampai di sini. Untuk 10 hari selanjutnya kami persilahkan jamaah, kami silakan kaum muslimin untuk dapat melaksanakan iktikaf di masjid atau di dekat rumahnya masing-masing. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ibadah-ibadah kita, baik qiyamul lail kita, baik qiraatul Quran kita, baik sedekah kita, ataupun ibadah yang lain selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala menghantarkan kita kepada derajat orang-orang yang muttaqin. Demikian, apabila ada benarnya itu semata taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala, apabila ada salahnya itu adalah khilaf dari saya, dan istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.